Hai everyone, it's Ilusonika. Di video kali ini aku akan ceritain pengalaman aku selama 2 bulan tinggal di Australia. Nah, aku ini lagi di kebun binatang. Jadi ini tempat kerja teman aku. Aku pikir tuh dia tuh bilangnya farm gitu. Aku pikir tuh bener-bener kayak sawah. Ternyata enggak, malah kayak tempat wisata sih menurut aku. Kalau kalian pernah ke Bandung atau misalnya ke tempat-tempat yang tinggi gitu, ya lebih cenderung ini tempat wisata, bukan farm. Jadi sebenarnya agak salah kostum juga aku kesini karena bener-bener aku kostumnya buat ke farm. Oke, sekarang aku mau ceritain kapan aku sampai di Australia. Aku sampai di Australia itu di akhir September. Jadi ketika itu musimnya masih peralihan dari winter ke spring. Masih dingin banget. Waktu aku sampai sini tuh suhunya sekitar 9 sampai 11 derajat. Bahkan kalau di subuh-subuh itu bisa sampai 4 sampai 6 derajat. Jadi benar-benar dingin banget. Nah, kalau sekarang ini lagi mau ke summer, jadi nggak terlalu dingin sih. Panas, tapi panas itu masih panas dingin-dingin. Kalau kalian pernah ke Bandung lah, daerah-daerah Lembang, nah itu mirip-mirip lah suasananya. Nah, kalau kalian nanya aku ini di kota apa, nah aku ini lagi di Sydney, di New South Wales, salah satu state yang ada di Australia gitu teman-teman. Nah, waktu pertama kali aku kesini juga itu orang-orangnya bener-bener ramah sih. Jadi aku tuh dijemput sama orang kampus gitu ya, dan dia bener-bener baik banget mau anterin sampai ke tempat tinggal aku. Jadi waktu itu nggak lumayan repot sih untuk datang ke sininya karena mereka itu orang-orang sini ya, terkhususnya itu ramah-ramah banget dan sangat helpful gitu. Oh iya, aku juga mau ceritain pengalaman naik bis pertama kali di Australia. Ternyata mereka tuh punya aturan sendiri, guys. Jadi kalau misalnya kalian nyampe sini, kalian perlu beli yang namanya tuh Opal Card gitu. Jadi kalau di kita tuh namanya apa ya, kartu Transjakarta lah, sejenis itu. Dan itu sama sistemnya bisa di recharge. Tapi kalau bus di sini, kalian mesti perhatiin juga ya. Kalau misalnya kalian mau naik di bus stop yang awal banget gitu loh, awal atau akhir banget gitu loh, kalian nggak boleh langsung naik. Jadi harus tunggu aba-aba dari drivernya. Kalau dia ngasih tahu buat naik ya baru kita bisa naik. Nah, waktu awal-awal itu aku nggak tahu kalau ada aturan kayak gitu, jadi aku langsung naik dan diusir guys, diusir dari bis karena drivernya itu belum ngasih arahan buat kita penumpang itu masuk. Kebetulan aku waktu itu tuh nunggu bareng anak-anak SMP gitu dan mereka ngetawain, coba parah banget emang. Terus ya, kalau kalian mau naik bis itu kalian naik bis dari depan, pintu depan, nggak boleh dari pintu belakang. Kalau kalian kebiasaan nih di Transjakarta boleh masuk dari pintu depan, belakang, atau tengah-tengah. Nah, kalau di sini nggak boleh, semuanya harus masuk dari depan. Jadi antri sistemnya. Ya, dan kita nggak boleh ngeduluin atau gimana, kalau nggak kalian akan diteriakin. Oke? Terus aku sekarang mau ceritain tentang makanan yang ada di Australia. Menurut aku makanan di sini sih nggak ada yang spesial ya, masih lebih enak makanan di Indonesia. Di Indonesia itu banyak variasinya, nasi padang, ayam penyet, sate taichan dan segala macamnya. Kalau di sini tuh banyak variasinya, terutama kalau kalian baru pertama kali di sini ya. Banyak kayak makanan-makanan Vietnam, Thailand, makanan Chinese food gitu. Tapi semuanya tuh nggak ada rasanya. Kenapa ya? Bingung juga sih. Mungkin karena mereka tuh nggak pakai mecin gitu. Walaupun juga kalau misalnya kalian ke restoran Indonesia, beda banget rasanya. Kurang apa ya? Kurang keabang-abangan lah. Jadi waktu itu tuh aku baru nemu restoran Indonesia setelah kurang lebih aku tuh tinggal di sini 3 mingguan lah. Nah, aku pesen tuh ayam penyet. Ternyata ayam penyetnya itu sudah bermutasi gitu, sudah kebule-bulean lah. Jadi rasanya itu beda, sambalnya pun juga beda banget sama yang ada di warung-warung pecel lele pinggir jalan. Jadi menurut aku kalau kalian sebelum kesini lebih baik kalian puas-puasin dulu makan makanan Indonesia, karena kalau di sini nyampe sini walaupun banyak restoran Indonesia rasanya enggak
nggak apa ya, ya kurang enak menurut aku loh, menurut aku. Terus selama kuliah di sini gimana? Selama kuliah di sini ya biasa aja sih, karena aku kuliah cuma 2 hari, Senin sama Jumat juga, karena ini aku udah selesai kuliah gitu di semester ini, udah tamat. Nanti tahun depan baru mulai semester baru. Kebanyakan kalau misalnya aku juga baru tahu ya, kalau orang-orang yang master di sini itu international student gitu dia. Jadi local people-nya itu jarang yang ambil S2. Nah, aku waktu pertama kali pertama kali datang kuliah itu aku kurang paham. Kenapa? Karena aksennya Australia itu sangat beda. Jadi aneh gitu menurut aku, dan susah banget buat dipahami. Kalau kalian tahu British accent gitu ya, nah ini nggak tahu lah itu campuran British dengan apa, jadilah itu Australia accent. Jadi waktu awal-awal kuliah itu aku agak sedikit kesulitan untuk memahami materinya. Aku juga sebenarnya nggak tahu ya sistem S2 di Indonesia kayak apa. Tapi kalau di sini, terkhususnya di semester aku yang pertama ini, semua mata kuliahnya itu nggak ada ujian tertulis. Ya, kebanyakan tuh research paper dan semuanya sangat sulit, guys. Setiap mata kuliah itu aku ditugasin ada 3 jenis. Yang tugas pertama dan yang kedua itu tugas individual, yang terakhir itu adalah tugas kelompok kayak project gitu. Kayak tadi aku bilang, karena kebanyakan itu adalah international student, terkhususnya orang India. Jadi ketika ngerjain tugas kelompok itu sangatlah susah gitu, karena mereka punya pemandangan sendiri dan menurutku sangat kepala batu. Jadi kalau misalnya ada orang yang memiliki pendapat yang beda gitu sama kita, dan mereka kebanyakan sih nggak mau dengerin, ya tetap aja gitu pakai pendapat mereka. Cuma secara keseluruhan sih orang-orang di sini ramah ya, maksudnya banyak yang mau bantu segala macam. Cuman yang ya kalau misalnya kalian kerja kelompok aja kalau di kampus, cuman ini nggak tahu sih, ini pengalaman aku aja kan. Mungkin kalau misalnya ada orang yang kuliah di sini terus nonton video aku juga dan merasa kalau orang-orang di kampusnya itu tidak seperti yang aku ceritakan, ya mohon maaf. Terus aku juga mau ceritain pengalaman cari kerjaku gitu ya. Aku udah kerja dan ya dapat jam kerja yang lumayan. Kalau di sini tuh kalau di Indonesia tuh bilangnya apa ya, kayak SPG gitu lah. Jadi aku kerjanya tuh kayak SPG gitu di mall, di department store. Itu menurutku kerjaan yang paling aku bisa, karena kalau kerja di restoran atau kerja yang lain aku kayaknya belum bisa gitu. Karena apa ya, kalau kerja di restoran itu kan harus cepat. Kalau misalnya di retail ya kita kerja kalau ada customer aja. Dan terus sistem kerja di sini tuh juga enak. Misalnya kamu jam kerjanya selesai di jam 5, ya udah kamu pulang jam 5 gitu, tanpa harus nggak enak hati. Nggak kayak di tempat saya atau misalnya di kebanyakan tempat kerja di Indonesia, pulang jam 5 tapi boleh keluar kantor tuh biasanya jam 8. Nah, kalau di sini emang unggulnya sih kalau menurut aku ya di sistem kerjanya. Oke? Oh iya, ada satu hal yang kalian perlu ketahuin. Jangan pikir kalau di sini itu kerjanya enak, dapat bayaran yang tinggi dan dapat uang yang banyak. Nggak seperti itu, guys. Itu hanya di dunia film-film. Di sini juga pajaknya sangat tinggi. Misalnya kalau kalian dapat per minggunya itu 1.000, itu pajaknya bisa sampai 400. Jadi cuma dapat 600. Dan kalian harus bayar yang namanya tuh uang kos gitu. Belum lagi uang bis untuk transportationnya. Terus belum lagi makan ya. Jadi ya harus hemat-hemat lah kalau misalnya kalian kerjanya kayak aku gitu, cuma pas-pasan jamnya. Kalau kalian mau tahu kerja aku berapa jam, aku kerjanya tuh biasanya 32 sampai 38 jam per minggu. Jadi dibilang cukup sih cukup, cuman kalau dibilang lebih banyak sih enggak. Ya biasanya aku uangnya ya pas-pasan aja gitu.
everyone has lots of fresh crabs all the time. Out to our right, we do have a big puddle of water. That there is one of our tents, and we have one of those in, and the three sections all paddock with our animals into. That is where our animals go to get a treat. In the colder weather today, they're all comfortably hiding. Out to our left, you're going to be able to see our cows once again. Oh iya, ada satu hal lagi yang perlu kalian ketahuin, yaitu adalah jam buka tutup toko atau restoran yang ada di sini. Jadi kalau supermarket itu biasanya buka di jam 7 sampai ya malam sih, jam 7 malam. Tapi kalau misalnya kayak toko baju, itu dia bukanya 9.30 sampai jam 6 kebanyakan. Kemudian kalau restoran itu tergantung juga. Kebanyakan sih bukanya jam 9 dan beberapa tutupnya itu jam 3. Bayangin aja restoran tutupnya jam 3. Jadi kalau di sini tuh kebanyakan jam 6 itu udah pada tutup. Dan kalau kamu pulang di jam 8 malam, jalanan udah sepi banget, sangat sepi. Oke guys, kita duduk dulu ya. Capek banget habis muter-muter dari tadi. Aku rasa sih ya cukup ya, aku diceritain segala aspek kehidupan aku yang ada di sini. Dan oh iya, ini aku baru beli Sprite. Kalau di sini Sprite itu harganya sekitar $2, tapi di tempat ini tuh $2.70, jadi hampir 30.000 lah. Terus aku juga tadi beli permen ini, Chupa Chups, itu harganya $1, atau sekitar 10.000. Ya kalau dirupiahin mahal ya, cuman kalau misalnya pakai uang di sini ya biasa aja gitu. Oke teman-teman, kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan di subscribe. Kemudian kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar atau DM di Instagram aku. Thank you yang udah nonton, bye bye.